Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini adalah pertemuan ke-6 kita pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan materi adalah Pasar Tenaga Kerja atau Labor Market. Dalam definisi pasar tenaga kerja, yang pertama adalah suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, dan yang kedua adalah seluruh aktivitas dari para pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja, yang pertama adalah pengusaha, yang kedua pencari kerja, yang ketiga perantara. Ada Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker, konsultan atau badan swasta. Yang ketiga, fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah sarana penyalur tenaga kerja, yang kedua sarana informasi tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga sarana mempertemukan pencari kerja dan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Analisis pasar kerja. Pasar kerja adalah seluruh kegiatan dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku dalam pasar kerja adalah pengusaha, pencari kerja, perantara atau pihak ketiga yaitu Depnaker, konsultan, dan badan swasta. Proses mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pencari kerja yaitu punya pendidikan, keterampilan, kemampuan, dan sikap. Yang kedua adalah perusahaan punya lingkungan atau eksternal. Eksternal dalam output yaitu input, manajemen, teknologi, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga informasi terbatas. Yang keempat diperlukan titik temu kepentingan keduanya. Permasalahan dalam mempertemukan pencari kerja dan pengusaha. Itu tidak semua pelamar mampu dan dapat diterima untuk satu lowongan tertentu, misalnya dalam pendidikan, keterampilan, kemampuan, dan kepribadian. Jadi ada gap-gap tersendiri, misalnya dalam sisi pendidikan, dia mempunyai kemampuan dalam pendidikan, pengetahuan. Kalau dalam keterampilan berarti dia mempunyai kemampuan dalam bidang skill, termasuk kemampuan dalam misalnya teknik komputer. Kalau dia kepribadian berarti sikap, sopan santun, tata krama, dalam attitude, tingkah laku, akhlak. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda. Output, input, manajemen, teknologi, pasar, lokasi, dan lain-lain, yaitu menentukan tinggi rendahnya upah dan jaminan sosial. Pencari kerja mempunyai produktivitas, harapan tingkat upah yang berbeda. Tidak semua perusahaan mampu dan bersedia memberi upah dan memenuhi harapan pelamar. Informasi terbatas baik dari pelamar maupun dari pengusaha. Asumsi neoklasik bahwa pekerja adalah homogen tidak berlaku. Dinamika pasar kerja. Yang pertama adalah besarnya waktu yang disediakan atau dialokasikan oleh suatu keluarga untuk keperluan bekerja merupakan fungsi dari tingkat upah. Yang kedua, hingga tingkat upah tertentu, penyediaan waktu kerja dari suatu keluarga bertambah bila tingkat upah bertambah. Yang ketiga, setelah mencapai tingkat upah tertentu, pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh keluarga untuk keperluan bekerja. Yang keempat, menghasilkan kurva penawar yang membelok atau backward bending supply curve. Penawaran tenaga kerja di suatu daerah. Ini akan kita lanjut pada materi kita di pertemuan ke-7. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.